usia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun dan seterusnya sampai menuju fase pemuda. Ini perlu adanya pengetahuan, perlu adanya ilmu yang mampu mendampingi kehidupannya pada fase tersebut. Nah, pendidikan agama Islam harus menghadirkan ataupun menjadi solusi dalam diri kita bagaimana kita menjaga kehidupan, menjaga ritme hidup kita pada usia remaja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan peluang untuk memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui tontonan hal-hal yang bermanfaat, khususnya dalam hal ini menyimak, mencerahkan mengenai Islam, bagaimana kita akan belajar mengenai Islam untuk beberapa menit ke depan. Baik, untuk pembahasan kita hari ini, pembahasan kita sekarang itu mengenai bagaimana kita menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tentu kita mengetahui bagaimana hidup seorang manusia ini tidak akan pernah berlepas diri dari lingkungan manusia, lingkungan makhluk Allah yang lainnya. Begitu banyak yang Allah berikan, yang Allah ciptakan kepada kita semua untuk adanya interaksi antara satu sama lain. Maka terbentuklah, terciptanya suatu lingkungan yang akan sama-sama kita jalani, akan sama-sama kita lakukan. Namun ada dua aspek yang nantinya berdampak bagi diri kita, bagaimana lingkungan ini membentuk terhadap diri kita kepada hal yang baik dan bagaimana lingkungan ini membentuk diri kita kepada hal yang buruk. Perlu kita pahami sebagai orang yang beragama, sebagai seorang muslim, tentu saja harus ada menjadi filter ataupun penyaring dalam lingkungan kita. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berinteraksi, itulah yang nantinya akan menjadi cerminan kehidupan kita yang akan datang ataupun cerminan kita hidup seperti apa nanti ke depannya. Begitupun larangan-larangan yang seharusnya kita hindari ini tidak mampu kita lakukan, maka memang perlu adanya batasan. Nah, maka dari itu pergaulan bebas di sini bagaimana seseorang melakukan kehidupannya tanpa adanya batasan. Ini yang nantinya cukup berbahaya ketika dia tidak mampu membatasi, tidak mampu mengerem dari kehidupannya. Ini semaunya, seenaknya, tanpa adanya koridor yang jelas, batasan kanan kiri yang nantinya bisa berbahaya dalam dirinya. Rentan dan rentang usia di mana dia berada dalam sedang di fase remaja, fase di mana usia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun dan seterusnya sampai menuju fase pemuda. Ini perlu adanya pengetahuan, perlu adanya ilmu yang mampu mendampingi kehidupannya pada fase tersebut. Nah, pendidikan agama Islam harus menghadirkan ataupun menjadi solusi dalam diri kita bagaimana kita menjaga kehidupan, menjaga ritme hidup kita pada usia remaja ini. Jangan sampai nantinya ketika kita terus menjalani hidup ini, kita terjerumus kepada larangan-larangan yang sudah ditentukan dalam Islam. Seperti hanya larangan karena terlalu dekat, karena tidak ada batasan, seperti perbuatan zina, kemudian minuman alkohol, khamr, kemudian kepada yang lebih parahnya lagi dari sana, dia mencoba rasa penasaran dari awal minuman tersebut, dia kepada narkoba, kemudian kepada narkotika dan sejenisnya lainnya. Ini menjadikan bahwa dia tidak ada batasan, menunjukkan bahwa dia ini tidak menyaring, tidak memfilter hidup dalam dirinya, sehingga terjerumus kepada hal-hal yang cukup membahayakan.
Nah, lalu berikutnya bahwa yang sudah tadi disebutkan mengenai pergaulan bebas itu seseorang yang melakukan hidupnya tanpa adanya batasan, atau bahkan dia tidak mengetahui koridor yang benar seperti apa, sehingga terjerumus kepada apa yang disebutkan tadi. Dia berdekatan dengan seseorang lawan jenisnya, merasa karena hak dirinya, merasa karena ini seseorang yang saya sukai, misalkan ini seseorang yang memang kita saling suka sama satu sama lain, misalkan merasa demikian, dia merasa bebas untuk melakukan apa yang dia inginkan, padahal itu hal yang sangat jauh dari kebenaran, bahkan bisa terjerumus kepada hal yang tercela. Tersebut dimaksud adalah yang kita sering ketahui mengenai perbuatan zina. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana kita untuk membatasi pergaulan hidup ini terhadap lawan jenis ataupun sebagai bentuk lingkungan pergaulan bebas yang tidak ada dalam diri kita. Al-Quran sudah menjelaskan dalam ayatnya mengenai a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina, dan janganlah engkau mendekati zina. Aspek perbuatan zina itu dilarang, maka preventif ataupun sebagai bentuk menjaga, Al-Quran sudah memberitahukan jangankan untuk melakukan zina, untuk mendekatinya saja tidak boleh. Ini sebagai bentuk batasan, filter yang dimaksud tadi, sehingga lingkungan kita, pergaulan kita benar-benar terjaga. Belum lagi kita menempatkan lingkungan tempat bergaul kita kepada rekan-rekan, teman-teman yang kita tidak sesuai gitu, dalam arti bahwa mengarah kepada keburukan. Sebetulnya sudah terlihat benih-benih ataupun potensi ketidakbenaran, potensi menjerumus kita kepada hal-hal yang sangat tidak baik gitu. Lantas ini kenapa dibiarkan, dan seharusnya kita cepat-cepat menghindari dari apa yang sudah kita ketahui barusan. Jangan sampai kita terlena karena merasa nyaman, apalagi merasa dalam kondisi karena ingin solidaritas, karena ingin bentuk pertemanan dan sebagainya. Kalau itu sudah menjadi buruk, bahkan tidak baik, bahkan bisa melanggar dari apa yang menjadi norma agama, orang tua sudah tidak dihimbau, orang tua sudah tidak diperhatikan lagi arahannya, guru-guru sudah tidak dipertimbangkan lagi dan sebagainya. Seharusnya kita benar-benar menghindari dari hal tersebut gitu. Maka ini menjadi batasan jelas nantinya bagaimana kedudukan kita, dengan siapa kita bergaul, lingkungan kita seperti apa yang menjadi bacaan kita, apa yang menjadi keseharian kita. Itu bagian dari pergaulan-pergaulan yang harus benar-benar kita jadikan renungan gitu. Iya, ini saya sudah benar nggak ya gitu. Saya ini dengan siapa saya bergaul gitu. Nah, untuk rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, jangan sampai kita berada dalam titik yang sudah diberitahukan tapi tetap melaksanakan ataupun merasa bahwa ini ada nyamannya begini gitu. Kita merasa nyamannya seperti apa yang sering orang lain lakukan gitu. Takutnya disebut nggak gaul dan sebagainya gitu. Itu hal-hal yang menjadi godaan dalam lingkungan kita jika itu memang sudah kita ketahui bahwa lingkungan tersebut sudah tidak baik. Itu potensi pergaulan bebas yang nanti buruknya lebih bahaya lagi ke depan. Nah, apa yang dampak yang begitu bahaya dalam diri kita ketika kita berada dalam pergaulan bebas? Tentu saja jangankan untuk diri kita, ketika kita berada dan mempertahankan dalam kondisi pergaulan bebas seperti ini, keluarga kita, sekolah kita, bahkan masa depan kita itu akan ikut hancur. Belum lagi kondisi keluarga kita yang mendapatkan omongan, pembicaraan yang tidak mengenakan dari saudara yang lain, dari tetangga, bahkan dari lingkungan masyarakat secara umum. Sehingga aib yang awalnya dari diri kita itu bisa terkena kepada keluarga kita. Maka dari itu segeralah pindah
ataupun batasilah lingkungan kita sebagai bentuk menghindarkan diri kita dari pergaulan bebas, dan lebih parahnya lagi sampai kita menghindarkan diri sehingga kita mampu menghindarkan diri dari perbuatan zina. Ini rentan pada usia yang ada dalam kondisi hari ini, usia tingkat SMP remaja, kemudian SMA SMK aliyah, SLTA fase remaja menuju pemuda. perlu preventif dari diri kita sehingga mampu menghindarkan diri kita dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan untuk pembelajaran mengenai pengetahuan Islam pada kesempatan hari ini. Insya Allah pada video selanjutnya tetap saksikan, tetap simak, dan jangan lupa untuk like, subscribe, and comment pada YouTube channel yang sedang kalian tonton. Insya Allah mudah-mudahan hasil dari apa yang kalian simak bisa mencerahkan dan Allah berikan hidayah kepada kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.